زدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. InsyaAllah pada pelajaran pertemuan kali ini kita akan bahas tentang syurut sholat atau syarat-syarat sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Bil isnadil muttasili ilal imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu qala an Ali ibn Talq radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fis salati falyansarif wal yatawadda wal yu'idis salah rawahul khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban. Artinya jika seseorang keluar angin dari dubur, apa ini? Bahasanya kentut, ya, itu bisa membatalkan wudhu, maka hendaknya dia berwudhu lagi. Falyansarif, maka salatnya batal. Wal yatawadda, dan berwudhu, ngambil wudhu lagi. Dan wal yu'idis salat, mengulang dari awal lagi salatnya. Jadi ini merupakan syarat sholat yang pertama, yaitu at-taharatu anil hadatsain, suci dari dua hadas. Maka orang yang melakukan sholat harus dalam keadaan suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Orang yang sengaja melakukan sholat padahal dia dalam keadaan berhadas kecil, hukumnya haram, ya, dosa. Dia belum berwudu tapi haram. Ini dengan catatan apa tadi? Sengaja. Tapi kadang-kadang ada orang yang lupa. Iya, dikira masih belum batal wudunya, padahal sudah batal. Kemudian di tengah sholat baru ingat, maka ya, dia berwudu kembali dan mengulang kembali sholatnya itu dari awal. Dan tidak dosa. Yang berdosa itu adalah jika sengaja melakukan sholat dalam keadaan tidak punya wudu atau berhadas kecil. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asabahu qay'un aw ru'afun aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam. Rawahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad. Di sini ya, disebutkan ada tiga hal yang bisa, di antara tiga hal yang disebutkan di sini, kemungkinan dalam hadis ini adalah hukumnya tidak berlaku pada mazhab kita, yaitu apa? Qai itu adalah muntah. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudu. Au ru'afun, ru'af itu darah yang keluar dari hidung itu, mimisan. Tidak membatalkan wudu juga, cukup dibersihkan. Yang ketiga ini baru madhyun atau madhi, yang keluar dari kemaluan itu, maka itu yang bisa membatalkan wudu. Yang ketiga saja ini. Adapun sebelumnya yang qai dan ru'af tidak membatalkan wudu kalau dalam mazhab kita. Mungkin ini yang pendapat dalam mazhab selain mazhab Imam Syafi'i, yang dipakai oleh selain Imam Syafi'i. Hadis ini maksudnya, ini dalam hadis ini. Kalau dalam satu mazhab ada hadis seperti ini, kemudian dalam satu mazhab tidak digunakan, itu berarti dalam mazhab tersebut
tidak mensahihkan hadis ini, meskipun ada yang meriwayatkan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Misalnya karena Imam Syafi'i tidak mengambil hadis ini sebagai dalil karena menurut beliau ini hadis yang tidak sahih. Bahkan di sini disebutkan wadha'afahu Ahmad, didhaifkan oleh Imam Ahmad. Artinya hadis ini dianggap sebagai hadis yang dhaif. Sementara hadis dhaif itu tidak bisa dipakai sebagai dalil dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah atau fikih. Bisa dipakai sebagai dalil hanya untuk fadhailul a'mal saja. Makanya ini hadis ini kalau dalam mazhab kita yang tidak menggunakan hadis ini, artinya orang yang muntah dan orang yang mimisan itu tidak membatalkan wudu. Hanya yang ketiga saja tadi, madhi, karena keluar dari kemaluan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi khimar. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ini masih yang menyebutkan hadis yang mensyaratkan untuk sholat itu harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau orang yang haid berarti tidak dalam keadaan suci dari hadas besar, maka ya hukumnya tidak boleh melakukan sholat. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu idza kana thawbu wasi'an faltahif bihi, yani fi shalah. Wa li muslimin fa khalif baina tarafaihi wa in kana dhayyiqan fattazir bihi, muttafaqun alaihi. Ini mungkin bentuknya kalau kita pakai baju kan, kalau baju yang panjang kayak gini, gamis dari pundak sampai ke bawah. Kalau baju kainnya itu cukup hanya untuk setengah badan, berarti dipakai sarung begitu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir ini, kalau kainnya panjang maka ya, digunakan seperti orang pakai selimut ini. Ya, yang sekiranya menutup seluruh badannya kecuali kepala, ya, seperti baju gamis itu. Kalau dhayyik, kalau kainnya itu sempit atau ya cukup hanya untuk setengah badan, fattazir bihi, maka digunakan untuk sarung saja. Karena dengan sarung kan untuk laki-laki sudah menutup aurat. Ini syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Ya, yang kedua dari syarat sahnya sholat adalah menutup auratnya. Walahuma min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atikihi minhu syai'. Ini jika orang pakai baju atau pakai kain tadi dipakai untuk sarung, maka sunnahnya apa, di atas ini pundaknya, leher, antara leher dan pundak ini kan biasanya digantung ini sorban. Sunnahnya memakai sorban kayak orang yang memakai pakaian ihram itu. Yang satu digunakan untuk dari pusar ke bawah, itu disebut izar atau sarung. Yang satu lagi digantungkan, itu disebut rida. Ya, maka kalau orang pakai kain saja untuk sarung, sunnahnya pakai rida. Ya, tapi kalau kita ya, juga disunahkan pakai rida kalau ini berdasarkan hadis ini. Makanya yang lebih afdol itu pakai rida, bahasanya surban. Ya, surban. Surban dipakai di sini. Leher itu digantungkan di leher. Itu bagi orang yang melakukan sholat disunahkan untuk itu.
Wa an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin bi ghairi izar qala idza kanat dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu al-a'immatu waqafahu. Dan ini dir itu adalah baju gamis itu. Kemudian khimar itu yang dipakai untuk kepala. Dan apakah boleh sholat pakai itu saja tanpa pakai sarung di dalamnya? Ya, langsung pakai gamis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ummu Salamah? Katanya boleh jika itu menutup sampai kaki. Artinya sampai nyengser kalau bahasa kita ini, sampai ke bawah. Kayak mukena gitu modelnya. Kalau mukena kan sampai ke bawah itu. Maka ya untuk perempuan, karena perempuan itu auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah dengan dua telapak tangan ini. Segini, maka harus tutup sampai pergelangan ini. Sekiranya kalau diangkat enggak apa? Melorot, enggak merosot. Dan wajah ditutup sampai ini dagu. Ya, ditutup di dagu sih. Bukan di sini loh. Banyak yang tidak tahu tentang hukum itu, bahwasanya wajah itu kan di sini. Maka lebih dari ini di bawah itu udah masuk bagian leher itu. Ya, maka diingatkan pada perempuan jika melakukan sholat memakai mukena, di situ menutup wajahnya itu adalah batasnya adalah dagu, bukan di sini setengah leher. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu annahu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlimah fa ashkalat alaina al-qiblah fa sallayna falamma tala'at asy-syamsu idza nahnu sallayna ila ghairi al-qiblah fa nazalat fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah akhrajahu Tirmidzi wa dha'afahu. Ini di malam hari tidak terlihat katanya, sangat gelap, muzlimat. Kemudian sholat sunnah ini, kalau sholat sunnah kan untuk sholat sunnah itu kita menghadap, bagi orang yang sedang di perjalanan menghadap ke arah tujuannya, maka itu hukumnya boleh. Ya, kalau tidak menghadap ke arah kiblat, yang penting di awal sholatnya dia menghadap kiblat saat takbiratul ihram, kemudian setelah itu ya menghadapnya ke arah tujuannya. Seandainya tujuannya itu adalah bukan ke arah kiblat tapi sebaliknya dari arah kiblat atau ke arah lain dari arah kiblat, maka itu hukumnya boleh untuk sholat sunnah. Adapun untuk sholat fardu maka harus menghadap ke arah kiblat, baik di atas pesawat misalnya atau di atas kapal, maka hukumnya harus menghadap ke arah kiblat dan harus menyempurnakan kalau untuk sholat fardu. Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang awam, mereka kalau sholat di kereta duduk itu aja, duduknya ngadap kemana, terus cuma isyarat begini, bukan menyempurnakan sholat. Harus menyempurnakan kalau sholat fardu, kecuali kalau sholat sunnah. Jadi kebanyakan orang itu memahami hukum untuk sholat sunnah dipakai untuk sholat fardu, sehingga salah ini. Padahal yang di kitab-kitab fikih disebutkan kalau orang mau sholat fardu di atas binatang tunggangan maka harus berdiri.
melakukan ruku dan sujud di atas binatang tersebut, ya, dan menghadap kiblat, nggak boleh bergerak pada saat berhenti. Itu menghadap ke arah kiblat. Ya, makanya kita harus hati-hati dalam hal ini. Ya, bahkan sebagian ustadz juga mengajarkan seperti itu. Ya, wallahu a'lam, dari mana dia belajar, dari mana, ya, bagaimana bisa seperti itu. Ya, hukum, ya, ayat ini fa innama tuwallu fathamma wajhullah itu adalah hanya untuk sholat sunnah. Ketika seseorang melakukan sholat sunnah di perjalanan yang sedang yang ditempuh, maka boleh baginya menghadap ke arah selain ke arah kiblat, yaitu ke arah tujuan dia pergi. Akan tetapi ketika takbiratul ihram syaratnya harus menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun, rawahu Tirmidzi wa qawwahu Bukhari. Ini menjelaskan tentang arah kiblat antara timur dan barat. Karena kalau di Madinah itu kan ke arah Mekah itu arah selatan itu menghadapnya. Ya, kalau di kita kan menghadapnya ke barat malah. Ya. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bih, muttafaqun alaihi. Zadal Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Ini udah jelas sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas rahilah, di atas binatang tunggangan. Haitsu tawajjahat bihi, menghadap ke arah tujuannya, tujuan pergi. Ya, apa kata Imam Bukhari? Yumi'u bi ra'sihi, dan beliau berisyarat dengan kepala beliau ketika sholat. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah, tapi ini tidak dilakukan dalam sholat fardu. Imam Bukhari yang menegaskan lam yakun yasna'uhu fil maktubah. Wali Abi Dawud min hadithi Anas radhiyallahu anhu wa kana idza safara fa arada ay yatatawwa istaqbala binaqatihi al-qiblah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di saat safar, beliau menghadap ke arah kiblat pada saat takbir. Fakabbar, kemudian beliau takbir dulu. Tsumma shalla haitsu kana wajhu rikabihi wa isnadu hasan. Kemudian setelah takbir baru kemudian menghadap ke arah tujuannya. Yang syaratnya jika orang sholat sunnah, ingin sholat sunnah pada saat yang di perjalanan, boleh di atas kendaraan. Sholat sunnah tapi bukan sholat fardu. Dengan syarat pada waktu takbiratul ihram saja menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya yaitu menghadap ke arah tujuannya, bukan ke arah kiblat. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Ini tadi sudah kita bahas berapa 3 syarat sholat, yaitu yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar, yang kedua menutup aurat. Ya, meskipun tidak lengkap ini, ya, tapi hadis-hadis ini menunjukkan adanya syarat-syarat sholat tersebut. Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Bagi sholat, untuk sholat fardu harus menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Para ulama, Imam Syafi'i itu ada 2 pendapat yang diriwayatkan dari beliau tentang menghadap arah Ka'bah ini. Apakah menghadap ke jihatul kiblat atau jihatul Ka'bah, atau menghadap ke arah Ainul Ka'bah? Ya, menurut pendapat yang jadid, yang pendapatnya Imam Syafi'i, itu menghadapnya ke arah Ainul Ka'bah. Jadi tidak boleh melenceng sedikit pun, sehingga kita harus benar-benar tahu, berijtihad masing-masing
Ya, ijtihad maksudnya berusaha untuk bisa mengetahui arah kiblat. Setiap orang dari kita sebelum dia sholat harus dia tahu dulu mana arah kiblat. Jangan asal lihat ada sajadah di masjid yang dihamparkan ke arah tertentu, kemudian oh ini berarti kiblatnya ke sana. Kalau kita di tempat yang asing bagi kita, misalnya di tengah perjalanan atau ya di rest area misalnya sekarang gitu kan, meskipun di situ ada masjid, ya, tapi bukan berarti dengan sholat mengikuti sajadah yang ada di masjid itu arahnya ke sana berarti itu sudah cukup, tidak. Tapi kita harus berijtihad supaya tahu kita benar-benar itu arahnya ke sana. Minimal kita nanya ke orang situ yang menjaga di situ, apakah ini menghadap arah barat di mana gitu. Arah barat ke sana berarti kita tinggal miring sedikit ke arah sebelah utaranya ke kanan. Begitu caranya melaksanakan sholat. Adapun sholat fardu tidak boleh menghadap ke arah tempat tujuan ya, kita melakukan perjalanan itu. Hanya sholat sunnah saja. Yang keempat ini adalah suci tempat pelaksanaan sholat. Maka dalam hadis disebutkan wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun. Artinya permukaan bumi ini semuanya adalah bisa dipakai untuk sholat, illal maqbarah, kecuali kuburan. Enggak boleh kita sholat di atas kuburan. Wal hammam, dan tempat pemandian sauna itu. Pemandian sauna di sauna yang ada uapnya itu. Di Arab itu ada begitu. Jadi ada air panas, kemudian ya orang diam di situ di atas air yang dipanaskan itu supaya keluar ini keringat. Itu disebut dengan hammam. Ya, maka hukumnya adalah tidak boleh melakukan sholat di situ, di kuburan, atau haram hukumnya melakukan sholat di atas kuburan. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha, Rasulullah melarang an yusalla fi sab'i mawatin, untuk dilakukan sholat di 7 tempat. Yang pertama adalah al-mazbalah, sampah, tempat sampah, dan tempat pembuangan sampah. Wal majzarah, dan tempat pemotongan hewan, dan situ banyak darah, banyak najis. Wal maqbarah, dan kuburan. Wa qari'atit thariq, dan di pinggir jalan. Wa fil hammam, dan di tempat pemandian tadi itu. Wa ma'atinil ibil, dan kandang onta, tempat-tempat onta itu duduk. Wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala, dan di sini disebutkan di atas Ka'bah. Tapi ya, para ulama ini ada penjelasannya, maksudnya tidak secara mutlak ini menyebabkan tidak sah. Kalau sholat di atas Ka'bah itu bagaimana hukumnya supaya sah? Ya, adalah dengan cara meletakkan penghalang. Kalau tidak, maka tidak sah sholat. Karena dia tidak menghadap ke Ka'bah, kebangunannya Ka'bah. Ya, kalau kita di atas atap yang ini kayak dak itu, kayak lantai dak itu kan nggak ada yang menghadap kemana, ke ini ya. Maka harus meletakkan penghalang supaya tetap menghadap apa yang menyambung dengan bangunan Ka'bah. Nah, maka orang yang sholat di dalam Ka'bah itu boleh menghadap ke arah mana saja, kecuali jika pintunya terbuka dan dia menghadap ke arah pintu, berarti dia nggak menghadap ke bangunan Ka'bah. Ya, makanya begitu caranya ini.
menyebabkan tidak sah jika tidak menghadap, jika sholatnya di atas dan tidak ada apa yang penghalang yang bersambung dengan bangunan Ka'bah. Wa an Abi Marsadin Al-Ghanawi radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Ini hukum keharaman salat di atas kuburan dan duduk di atas kuburan. Dan ini perlu diperhatikan juga. Adapun sholat di masjid yang di situ ada kuburannya, maka tidak secara mutlak itu hukumnya haram. Para ulama menjelaskan kalau ada pemisah atau penghalang berupa tembok atau yang semisalnya yang menghalangi atau menutup antara tempat sholat dengan kuburannya, maka itu hukumnya sah. Tidak seperti sebagian orang, sebagian aliran itu sering kita temukan, sering saya dapati di tempat saya itu, karena di masjid di sana di musholanya ada kuburan. Jadi kadang-kadang ada orang datang karena melihat situ ada kuburan, nggak jadi sholat situ. Ya, padahal antara kuburan dengan tempat sholat ada temboknya itu. Kita tidak sholat di atas kuburannya, juga tidak menghadap ke arah kuburannya untuk sholat, tetapi ada tempat yang terpisah dan dibatasi atau ada penghalang berupa tembok atau bangunan. Maka itu hukumnya tetap sah, tidak seperti yang dipahami oleh sebagian aliran atau sebagian orang yang memahami hadis ini secara umum, secara mutlak, udah semuanya hukumnya sama katanya. Ya, para ulama menjelaskan tidak semuanya sama. Ya, hukum itu bisa, keharamannya itu bisa hilang, artinya dikecualikan dari keharaman itu jika antara kuburan dengan tempat sholatnya itu ada penghalang. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumul masjid falyanzur fa in ra'a fi na'layhi adha aw qadharan falyamsahhu wal yusalli fihi ma akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Masih suci dari najis itu adalah syarat sahnya sholat. Maka ini sabda Rasulullah, jika kalian datang ke masjid maka hendaknya melihat di sandalnya. Kalau ada kotoran yang terinjak maka itu hukumnya hendaknya menghilangkan itu dan sholat di atas sandal itu pun boleh. Yang penting suci, tidak ada najis. Ini menunjukkan kebolehan sholat seandainya orang pakai sepatu, kemudian sulit untuk melepasnya, kayak sepatu boot itu kan. Maka seandainya dia sholat dengan memakai sepatu itu, yang penting apa? Suci, tidak ada najisnya, itu hukumnya sah. Ya, pakai kaos kaki saja hukumnya sah. Ya. Sebagian orang mungkin merasa aneh ini sholat pakai sepatu. Ya, tapi kalau orang yang mengerti yang ini, yang pakai sandal, pakai sepatu, hukumnya boleh ya, asal apa? Suci. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wati'a ahadukumul adha bi khuffaihi fatuhuruha at-turab akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Hibban. Ya, kita lewati saja hadis ini. Wa an Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Qur'an, rawahu Muslim. Kemudian ini diantara yang membatalkan sholat. Artinya syaratnya sholat itu harus yang tidak
melakukan apa yang membatalkan sholat pada saat dia sholat. Di antara yang membatalkan sholat adalah berbicara pembicaraan yang biasa diucapkan orang di luar sholat, bukan bacaan zikir atau bacaan ayat Quran atau doa. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih. Ya, salat itu adalah untuk bertasbih, ya, bertakbir wa qiraatul Quran dan membaca ayat Al-Quran. Kan kita ketika ruku baca subhanallah wa bihamdihi. Berarti isinya salat itu adalah bertasbih, ya, bacaan-bacaan salat dan takbir. Kemudian baca Al-Quran gitu. Seandainya ada orang berdoa di tengah sholatnya, hukumnya apa? Kalau itu doanya dengan bahasa Arab tidak membatalkan. Jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau mau bahasa Indonesia dalam hati saja itu, nggak usah diucapkan. Tidak seperti yang dulu pernah muncul itu katanya Fatihahnya pakai terjemahan bahasa Indonesia. Orang Malang atau orang mana? Al-Quran, kalau ayat Quran tidak boleh pakai terjemah. Dan orang nggak bisa baca Fatihah, nggak boleh baca Fatihahnya dengan terjemah, nggak bisa. Tapi kalau takbir boleh. Seandainya dia tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, boleh dia membaca dengan terjemahannya. Ya. Kalau terjemahnya adalah Allah Maha Besar, maka dibaca seperti itu. Kalau di kitab-kitab fikih dalam mazhab kita Syafi'i disebutkan di Persia itu mereka kalau seandainya orang yang pakai bahasa Persia karena mungkin baru masuk Islam tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar untuk sholat, maka boleh memakai terjemahannya. Disebutkan ya, terjemahannya khudai zuhursta, Allahu Akbar, itu terjemahannya dalam bahasa Persia. Ya, maka ini adalah menjelaskan tentang apa yang membatalkan sholat, diantaranya yaitu berbicara, meskipun hanya dengan 2 huruf. Atau meskipun hanya 1 huruf tapi memiliki makna, meskipun itu dengan bahasa Arab, karena dalam bahasa Arab itu ada 1 huruf tapi punya makna. Seperti orang mengatakan qi, itu artinya jagalah itu. Kemudian ro misalnya, perhatikan, lihat. Ro'a yaro itu fi'il amarnya ro. Gitu saja 1 huruf tapi punya makna. Kalau dalam lintasan ya? Apa? Lintasan hati doang gimana? Kalau lintasan hati dalam hati nggak batal ya. Selama tidak terucap dengan lisan itu. Kecuali kalau tidak sengaja lupa, dia sedang sholat, lihat misalnya istrinya mau keluar rumah, kemudian ngomong, ya belikan roti. Latah, iya mungkin. Karena terbiasa begitu latah, jadinya lupa kalau dia sedang sholat. Maka yang seperti itu kalau sedikit, hanya sedikit, tidak membatalkan sholat. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم. Katanya sahabat ini Zaid bin Arqam mengatakan, kita dulu sholat berbicara, satu orang ngomong ke yang lain itu. Awalnya begitu. Sampai turun ayat ini, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, maka hukumnya setelah turun ayat ini,
Kata Zaid bin Arqam ini, umirna bisukut, maka kita tidak boleh bicara lagi satu dengan yang lain. Wa nuhina anil kalam, dan dilarang untuk berbicara. Artinya itu bisa membatalkan salat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijal wat tasfiqu lin-nisa, muttafaqun alaihi. Zada Muslimun fis salat. Kalau orang imam yang lupa kemudian makmum yang ingin mengingatkan imam tersebut, bacaannya apa? Subhanallah untuk laki-laki. Dan untuk perempuan dengan tangan begini. Ya. Bukan telapak tangan dengan telapak tangan, tapi apa? Punggung. Wa an Mutarrif bin Abdullah bin Syekh ibn Syikhir an abihi radhiyallahu anhu annahu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka, akhrajahul khamsatu illa Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Artinya ketika Rasulullah salat itu terdengar ya, seperti ada ya, di dadanya itu ya, seakan-akan seperti ada suara rintihan, tapi itu bukan merintih dengan lisan, artinya karena saking khusyuknya ya. Seperti suara orang tangisan gitu, karena saking khusyuknya, karena menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan fakuntu idza ataitu wa yusalli tanahli rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Kata Sayyidina Ali, saya kalau masuk pada ke tempat Rasulullah, itu rumah Rasulullah ada 2 pintu. Maka kalau saya masuk kemudian saat Rasulullah masih sedang sholat, maka beliau ini apa ya, tanah memberi isyarat dengan lehem. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu annahu qala qultu li Bilalin kaifa ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu. Rasulullah ini bagi ditanya ini, Ibnu Umar bertanya kepada Bilal, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sedang sholat kemudian ada orang salam. Kan tidak boleh menjawab kalau kita ada orang salam. Beliau memberi isyarat dengan begini, bahwasanya beliau sedang sholat. Tidak menjawabnya salam, tapi memberikan isyarat bahwasanya beliau sedang sholat. Ya, kalau hanya sekedar bergerak satu gerakan begitu memberi isyarat, itu kan tidak sampai membatalkan sholat. Yang bisa membatalkan sholat itu menurut satu pendapat 3 kali gerakan berturut-turut. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab. Rasulullah salat kemudian menggendong Umamah binti Zainab. Wa idza sajada wada'aha, ketika sujud beliau letakkan. Fa idza qama hamalaha, kalau berdiri beliau sambil menggendong. Muttafaqun alaihi wa li Muslimin wa huwa ya'ummun nasa fil masjid, padahal beliau mengimami orang-orang, maksudnya sahabat-sahabat di masjid. Tapi beliau yang sholatnya sambil menggendong dengan syarat ini. Ya kalau zaman dahulu mungkin nggak seperti sekarang, hanya jangan disamakan. Kalau sekarang anak pakai pampers itu isinya apa? Kalau yakin bahwasanya ini tidak ada ya kencing anak ini. Kalau kencing yakin kencing udah kencing, kemudian digendong, maka hukumnya bisa membatalkan sholat karena apa? Iya, membawa najis. Maka kalau zaman dulu kan
ya nggak seperti sekarang. Jadi Rasulullah ketika menggendong itu tahu bahwasanya ini tidak ada najis ini anak. Ya, tidak dalam keadaan bernajis. Kalau ya dulu kan nggak ada namanya pampers ini. Ya berarti pakaiannya kan dibersihkan ini. Jadi sekiranya kalau ngompol ketahuan kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya nggak ketahuan ini ngompol, maka jangan disamakan dengan ini. Kemudian ada orang yang sholat gendong bayi, padahal bayinya sudah ngompol, kencing. Ya karena sekarang kan dipempes jadi nggak ketahuan. Ini maksudnya adalah karena bayinya itu tidak ada najisnya, biar ya tidak salah paham. Kemudian sekarang bahkan kalau ada orang kita sholat kemudian anak bayinya naik ke atas punggung kita saat sujud gitu, kita yakin itu tadi udah kencing, ini batal sholatnya. Kecuali kalau dia hanya menyentuh kita saja saat kita berdiri kemudian dia nyenggol. Kalau di masjid kan suka ada anak-anak yang sudah nggak bayi tapi sudah ya, bisa jalan, sudah bisa lari-lari, kadang-kadang sholat lari-larian kemudian kesenggol. Padahal dia akan pakai pampers itu. Ya kalau hanya sekedar itu tidak membatalkan sholat. Anak itu menyentuh. Kecuali kalau dia naik ke kita, ke punggung kita, atau gelendotan apa bahasanya. Wa an Abi Hurairah, dan ini juga ini wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulul aswadaini fi shalat al-hayya wal aqrab akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Hibban. Tanya boleh membunuh dua hewan yang membahayakan saat sholat. Apa itu? Ular dan kalajengking. Artinya itu tidak membatalkan sholat seandainya melakukan gerakan. Maka yang menurut pendapat yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan dalil-dalil itu adalah bahwasanya gerakan yang bisa membatalkan sholat itu adalah gerakan yang memakan waktu seukuran 1 rakaat. Tidak hanya 3 kali gerakan berturut-turut, tapi agak lama ini, agak panjang. Ya, seukuran 1 rakaat itu sekitar kalau orang melangkah itu berapa? 60 kali langkah gitu. Langkah. Kan orang yang normalnya kalau sholat ya, 1 rakaat itu kan mungkin sekitar ya, segituan lah. Kalau seandainya setiap langkah 1 detik, 1 menitan gitu, 1 rakaat. Kira-kira ini. Tapi yang kata ini pernah dengar dari sebagian masyayikh bahwasanya seukuran 1 rakaat itu kira-kira kalau diukur dengan langkah itu adalah 60 kali langkah gitu. Itu baru bisa membatalkan sholat. Tapi kalau kurang dari itu maka tidak membatalkan sholat menurut pendapat yang lebih kuat ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika yang diriwayatkan dalam hadis sedang sholat kemudian Sayyidah Aisyah ya, menutup pintu, beliau membukakan pintu, berarti kan bergerak maju ke arah ya, karena saat itu pintunya berada di arah kiblat, jadi tidak menoleh atau membelakangi atau yang tidak berpaling dari arah kiblat itu. Ya, kemudian ya berjalan lagi ke belakang mundur dan melanjutkan sholat, berarti itu kan lebih dari 3 kali gerakan berturut-turut. Yang itu menurut pendapat yang lebih kuat, lebih rajih. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan ini? Alhamdulillah, pelajaran kita pada pagi hari ini ucapan dulu. Silakan bagi yang ingin menanyakan yang berkait dengan pelajaran ini, yaitu tentang masalah syarat sholat ya, syarat sahnya sholat. Tentu di sini ada beberapa pertanyaan saya sendiri yang terkait tadi